Selamat malam, Ibu dan teman-teman. Sekarang saya ingin mempresentasikan tentang teori pertumbuhan ekonomi. Teori pertumbuhan ekonomi dibagi menjadi tiga, yaitu klasik, neoklasik, dan baru. Pengertian dari pertumbuhan ekonomi yaitu adalah peningkatan kegiatan ekonomi masyarakat yang menyebabkan peningkatan jumlah produksi barang dan jasa di suatu negara pada periode tertentu. Biasanya untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi pada suatu tahun, kita akan membandingkan produksi barang dan jasa atau pendapatan nasional tahun yang bersangkutan dengan tahun sebelumnya. Teori pertumbuhan ekonomi klasik. Teori pertumbuhan ekonomi klasik adalah beberapa teori yang dikembangkan oleh para ekonom mengenai pertumbuhan ekonomi dari sudut pandang pertambahan penduduk. Semua teori itu didasarkan oleh sedikit atau banyaknya penduduk di daerah tersebut. Menurut beberapa ahli, menurut Adam Smith, perekonomian akan tumbuh dan berkembang jika ada pertambahan penduduk yang memperluas pasar dan mendorong spesialisasi. Menurut David Ricardo, pertumbuhan penduduk yang semakin besar akan menghasilkan tenaga kerja yang banyak sehingga upah menurun dan perekonomian menjadi stagnan. Menurut Thomas David Malthus, pertumbuhan penduduk yang besar akan menyebabkan krisis pangan sehingga akan terjadi kelangkaan makanan. Teori pertumbuhan ekonomi neoklasik. Teori pertumbuhan neoklasik adalah model pertumbuhan ekonomi yang menguraikan bagaimana tingkat pertumbuhan ekonomi bisa stabil hanya jika tiga kekuatan ekonomi ikut bermain, yaitu tenaga kerja, modal, dan teknologi. Menurut beberapa ahli, menurut Harrod dan Domar, perlu adanya pembentukan modal atau investasi untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang teguh. Menurut Schumpeter, pertumbuhan ekonomi sangat ditentukan oleh kemampuan kewirausahaan. Menurut Robert Solow, dalam jangka panjang tingkat tabungan dapat menentukan modal dalam proses produksi yang artinya semakin tinggi tabungan, semakin tinggi pula modal dan output yang dihasilkan. Teori pertumbuhan baru. Teori yang memusatkan siklusnya pada sumber daya manusia yang menjadi modal utama peningkatan produksi dan ekonomi nasional. Menurut Lucas dan Romer, tenaga kerja yang memiliki wawasan luas, pendidikan tinggi, dan pelatihan profesional bisa mempercepat perkembangan industri dan teknologi. Sebagai hasilnya, kegiatan produksi nasional pun dapat ditingkatkan dengan cepat. Terima kasih.